Selamat siang semuanya teman-teman. Kembali lagi bersama podcast kami. Kali ini kami akan membahas suatu topik yang menarik, yaitu mengenai stereotip PNS di kalangan masyarakat. Oh ya, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Diko Andreas Pranginangin, jabatan teknisi penerbangan, penempatan di UPBU kelas 2 Kasikuncu Poso, dan saya berasal dari Medan. Dan di sini juga sudah ada bersama kita seorang narasumber, Mbak Diana. Dipersilahkan untuk memperkenalkan diri. Baik, selamat siang semua. Perkenalkan, nama saya Diana Yusuf, jabatan teknisi penerbangan di penempatan UPBU kelas 3 Pogogol Buol, Sulawesi Tengah. Terima kasih, itu aja. Oke, terima kasih Mbak Diana sudah memperkenalkan diri. Nah, di sini kita ingin membahas mengenai stereotip PNS. Sebelumnya saya mau menjelaskan sedikit. PNS bisa dibilang profesi yang mengandung unsur benci cinta. Tidak sedikit yang bilang suka, tapi banyak juga yang merindukannya. Buktinya, setiap tahun jumlah pelamarnya bukannya menurun, tapi makin bertambah. Untuk seleksi calon PNS 2019 saja, jumlah kursi yang diperebutkan ada 150.315. Berdasarkan info dari Badan Kepegawaian Negara, jumlah pelamarnya mencapai 4.197.000. Itu saja betapa ketatnya persaingan tersebut. Nah, di podcast ini kita akan membahasnya bersama narasumber kita. Oke, Mbak Diana, saya ingin nanya nih. Menjadi PNS itu aman karena susah dipecat katanya. Seenak kamu, kerja sesukamu, kamu tidak diberhentikan, asal tidak korupsi. Uang pensiun akan ngalir setiap bulannya. Harapan masyarakat meningkat, perbaikan pelayanan disorot. Imbasnya PNS dituntut untuk lebih disiplin. Gimana pendapat Mbak Diana tentang stereotip ini, bahwa PNS susah dipecat? Baik, terima kasih. Mengenai stereotip PNS yang bilang susah dipecat, itu banyak yang bilang PNS yang ogah-ogahan gitu, sering tidak masuk kerja, datang terlambat, atau pulang lebih cepat, bisa berakibat fatal. Jadi kalau ada yang bilang PNS itu susah dipecat, itu salah ya. Mungkin itu dulu gitu, dulu. Tapi kalau sekarang ya bisa dipecat gitu. Urusan pecat-pecatan itu nggak sekedar karena tidak masuk kerja, tapi juga karena pelanggaran lain gitu. Banyak alasan dan dasar PNS bisa kehilangan status abdi negaranya. Di antaranya karena penyalahgunaan wewenang, menerima suap, atau gratifikasi, sampai dengan berlaku tidak netral saat pemilu. Itu juga bisa mendapatkan pemecatan atau kehilangan status abdi negaranya. Semua pelanggaran-pelanggaran itu bisa berbuah ancaman pemecatan gitu. Jadi kalau ada yang bilang PNS susah dipecat, itu salah ya, salah besar. PNS itu bisa dipecat gitu. Terima kasih. Oh iya betul. Berarti stereotip masyarakat yang bilang kalau PNS itu susah dipecat, nggak betul ya. Nah, ini ada lagi stereotip kedua mengenai PNS. Katanya kerjanya leha-leha dan tidak produktif. Bagaimana pendapat Mbak soal itu? Kerjanya leha-leha dan tidak produktif. Kalau ada PNS yang masih berleha-leha di jam kerja gitu, fix berarti ada yang salah dengan sasaran kerjanya kan? Bisa juga karena atasannya yang minder mungkin sama bawahannya gitu. Makanya didiamkan aja si anak buah berasik-asik gitu, bersantai-santai gitu. Hmm, Padahal setiap PNS itu kan punya sasaran kinerja gitu kan yang dipakai untuk menilai si pegawai ini bisa kerja atau enggak. Kerja yang bener aja kan belum tentu baik gitu, apalagi nggak kerja. Gitu sih kalau dari saya. iya.
Apalagi kita yang kerja di bandara, apalagi bagian operasional, itu bahkan sampai malam bisa kerja itu. Nah, iya, biasanya Hmm, gitu. iya, tergantung penerbangan juga kan. Jadi mana ada istilah leha-leha dan nggak produktif sama kita. Bener itu. Itu cuman stereotip masa lalu. Mungkin dulu gitu gitu. Dan dipakai sampai sekarang. Padahal sekarang udah nggak gitu lagi. Iya, betul. Nah, ini ada lagi nih stereotip ketiga. Katanya PNS itu berkompetensi rendah. Jika kompetensi diwakili kemampuan menggunakan komputer, ya mungkin nggak semua juga kan PNS seperti itu. Jadi menurut Mbak gimana soal stereotip kompetensi rendah ini? eh Stereotip PNS yang berkompetensi rendah. Iya, Kalau kemampuannya berdasarkan kecakapan dalam menggunakan komputer dan berbahasa Inggris, mungkin masih ada, tapi itu udah jadi minoritas gitu. Sekarang kan sangat umum, sangat banyak gitu. Kalau PNS itu yang udah nggak gaptek gitu, udah bisa juga lancar berbahasa Inggris gitu. Eh, Terobosan PNS itu yang berupa aplikasi itu juga kan menunjukkan kalau PNS itu dia nggak gaptek. Jadi iya, iya, jadi ya berkompetensi rendah sih enggak ya menurut saya gitu. iya. Jangankan dari sisi teknologi dan bahasa tadi, apalagi kita kan yang bekerja di bagian bandara kan untuk meningkatkan grade aja kita harus ikut diklat lagi kan supaya untuk naikkan kompetensi kita. Iya, Jadi nggak, benar. nah soalnya kita kan butuh sertifikat juga dan pelatihan juga beberapa bulan. Jadi kalau dibilang kita berkompetensi rendah itu sangat tidak tepat menurut saya gitu sih. Nah, sampai sini aja lah Mbak pembahasan kita mengenai topik stereotip PNS di tengah masyarakat. Oke teman-teman, sekian podcast dari kami. Apabila ada salah dalam tutur kami, kami mohon maaf dan kami izin mohon undur diri. Terima kasih.